Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai SAP. SAP stands for System Application and Processing, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti aplikasi sistem dan pemrosesan. SAP Enterprise Resource Planning merupakan sistem software yang berfungsi untuk membantu perusahaan mengelola bisnis proses mereka. SAP dibuat oleh perusahaan Jerman yang berpusat di Walldorf yang bertujuan untuk memfasilitasi pemrosesan dan pertukaran informasi yang efektif di dalam sebuah organisasi. SAP didirikan pada tahun 1972 oleh 5 mantan karyawan IBM dengan visi menciptakan sebuah standar aplikasi software yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemrosesan transaksi bisnis secara langsung dan segera atau Sistem SAP adalah software ERP yang bertujuan untuk membantu perusahaan mengoptimalkan bisnis proses untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Banyak bisnis tradisional yang masih mempergunakan manajemen data yang ditempatkan di bagian masing-masing secara terpisah. Setiap bagian organisasi menyimpan dan mengoperasikan data-data mereka dalam database sistem yang terpisah. Hal ini menyulitkan karyawan dengan fungsi bisnis yang berbeda untuk mengakses informasi satu sama lain. Selain itu, duplikasi data di beberapa departemen juga akan meningkatkan biaya penyimpanan, pengelolaan, serta menaikkan risiko kemungkinan kesalahan data. Model bisnis tradisional seringkali mendesentralisasikan manajemen data ke setiap fungsi dan bisnis. Dan tiap fungsi bisnis perusahaan tersebut akan menyimpan data operasionalnya sendiri dalam database yang terpisah. Dengan memusatkan manajemen data, software SAP menyediakan beberapa fungsi bisnis dengan satu pandangan yang sama. Hal ini membantu perusahaan dalam mengelola proses bisnis yang kompleks dengan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memberi karyawan dari berbagai departemen akses yang lebih mudah ke real-time view dari seluruh perusahaan. Hasilnya, bisnis dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan Sistem SAP ERP biasanya mempergunakan three-tier client-server architecture. Struktur ini disarankan karena meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas three-tier yang digunakan oleh SAP ERP meliputi Presentation, Application, dan Database. Presentation tier memberikan kepada pengguna sebuah graphical user interface SAP atau SAP GUI. SAP GUI dapat diinstal di komputer manapun yang menggunakan OS Microsoft Windows atau Mac. Pendeknya, SAP GUI merupakan alat komunikasi antara user dan sistem SAP ERP. Application tier adalah jantung dari sistem SAP ERP. Bagian ini bertanggung jawab untuk memproses transaksi klien, menjalankan logika bisnis, menjalankan laporan, memantau akses ke database, mencetak pekerjaan, dan berkomunikasi dengan aplikasi lain. Database tier adalah tempat penyimpanan data yang dihasilkan bisnis dan program aplikasi SAP. Saat bekerja bersama, aplikasi tier akan menerima masukan dan kemudian mengirimkan informasinya ke presentation tier. Presentation tier akan menampilkan output di SAP GUI. Keuntungan dari SAP ERP meliputi 1. Standarisasi dari proses bisnis organisasi. 2. Kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem pihak ketiga lainnya dan melakukan layanan di seluruh dunia. 3. Fleksibilitas untuk membuat perubahan khusus di struktur SAP yang mengatur parameter dan transaksi. 4. Fitur analitis yang canggih seperti pelaporan dan pengambilan keputusan yang memungkinkan SAP memenuhi kebutuhan berbagai bisnis yang kompleks dan organisasi pemerintah. Kekurangan SAP ERP meliputi 1. Tingginya biaya pembelian dan penerapan program, termasuk pembelian software dan perangkat keras, biaya tenaga kerja karyawan, IT internal, dan konsultan eksternal, biaya pelatihan karyawan, dan biaya sisa untuk pemeliharaan software dan peningkatan berkala. Yang kedua, kompleksitas sistem
Berarti sebagian besar perusahaan hanya akan mengimplementasikan satu fitur dari software SAP ERP pada satu waktu, menyebabkan implementasi software yang lengkap membutuhkan. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai SAP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.